Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati sebuah hari baru di dalam tuntunan Tuhan. Karena itu sebagai orang beriman, janganlah kita cuma tahu untuk menerima segala kebaikan Tuhan, tapi marilah kita memuji, membesarkan Tuhan dalam seluruh keberadaan kita. Dan hari ini luangkanlah waktumu untuk saat teduh, merenungkan sejenak firman Tuhan sebelum beraktivitas. Karena itu mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami muliakan dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari barumu, dan biarlah hari ini kami boleh pakai untuk memuliakan Engkau dalam melanjutkan berbagai aktivitas kami. Karena itu sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami ingin memuji Engkau, membaca, mendengarkan firman-Mu, di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tolong kami dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami semua, sehingga firman ini tetap menjadi kekuatan bagi kami semua. Inilah doa seru kami Tuhan, ampuni salah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam renungan hari ini, dalam Rehat Gereja Toraja, tanggal hari Rabu 20 Mei 2020 terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-24. Demikian sabda Tuhan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari murid berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi, dan kamu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita yang membaca serta mau merenungkan firman-Nya, bahkan dalam melakukannya di dalam keseharian kita. Saudara-saudara, dari perikop ini, tema yang diberikan kepada kita itu duka cita menjadi sukacita. Duka cita menjadi sukacita. Saudara-saudara, saya nggak tahu saudara pernah dengar atau tidak, tetapi dalam era tahun 70-an sampai 80-an ada sebuah film yang cukup menyita waktu perhatian bagi banyak penduduk bangsa Indonesia ini, yaitu filmnya tentang sengsara membawa nikmat, tentang Siti Nurbaya kalau saya nggak salah ya. Dan itu menceritakan sebuah perjalanan manusia yang diperhadapkan dengan sebuah pergumulan tantangan karena keterpaksaan kondisi yang dialaminya. Dan memang cerita itu menggambarkan tentang sebuah perjalanan yang pada akhirnya penderitaan yang sangat menyakitkan itu
namun dalam akhir cerita itu ada sukacita di balik semuanya itu. Ada pelajaran, ada hikmah di balik semuanya itu. Dan karena itulah semua pelaku yang ada pada waktu itu sungguh-sungguh bersyukur untuk sebuah karya yang di dalamnya ada sukacita. Nah, kurang lebih seperti itulah saudara-saudara pembacaan kita pada pagi hari ini. Menceritakan tentang bagaimana sebuah komunikasi antara Tuhan Yesus dengan para murid yang tentu saudara tahu ini diungkapkan oleh Yesus yang membingungkan para murid pada waktu itu karena ia mencoba untuk mengungkapkan kepada para muridnya tentang rencana kepergiannya yang akan meninggalkan mereka, yang begitu sangat memukul mental para murid itu. Kata tinggal sesaat lagi kamu, aku akan meninggalkan, dan tinggal sesaat pula kamu akan menemui. Ini membingungkan. Namun sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Yesus ini memberikan penggambaran tentang sebuah masa era yang akan dilalui oleh Yesus yang tetap akan menjadi sebuah kekuatan bagi para murid itu. Memang dalam bagian firman Tuhan ini Yesus mencoba memberikan sebuah ilustrasi tentang sebuah keadaan itu. Ia memberi gambaran tentang bagaimana seorang wanita, seorang ibu yang akan melahirkan, yang diawali itu dengan sebuah rasa sakit yang dinamakan ya mungkin perasaan duka cita yang begitu amat, sehingga semua orang yang mengalami itu akan sangat begitu sakit merasakannya. Tapi coba apa yang dikatakan oleh Yesus, seorang ibu, seorang wanita setelah proses itu, maka bukan duka cita itu tidak lagi menjadi persoalan yang menghantui atau mungkin terus menjadi sumber kelemahannya atau cacian atau apapun, tetapi ia mau gambarkan bahwa di balik sebuah penderitaan duka cita itu, ketika seorang anak telah dilahirkannya, maka ibu itu akan menjadi seorang yang sangat berbahagia oleh karena ia telah menemukan atau ia mendapatkan seorang anak yang dikaruniakan kepadanya. Penggambaran ini sebenarnya inilah yang mau dikatakan oleh Yesus. Memang para murid itu akan merasakan sebuah apa yang dinamakan duka cita oleh karena keterpisahan antara dia dengan para murid itu. Tapi di sini Yesus mau menjelaskan kepada kita tentang sebuah hakikat dari sebuah keberadaan Yesus dalam kehidupan semua anak-anaknya, semua orang percaya. Bahwa kepergiannya bukan kepergian untuk selama-lamanya, tapi kepergiannya itu akan membuahkan sebuah hasil yang tentunya ini menjadi sumber sukacita bagi setiap orang. Apa itu? Ini yang diungkapkan oleh Yesus dalam ayat 20-22 bahwa ia akan pergi ke sana dan ia akan kembali untuk menyambut semua orang yang percaya kepadanya. Keyakinan inilah yang mau dia berikan kepada Yesus kepada murid-muridnya agar mereka itu kuat. Jangan sampai ketika Yesus tidak ada, mereka menjadi kendor imannya, menjadi tidak kuat, tidak lagi mampu untuk bertahan di dalam menghadapi begitu banyaknya tantangan, persoalan-persoalan. Sebab Yesus mengatakan bahwa ia akan datang kembali untuk menjemput di dalam sebuah kondisi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sebenarnya apa yang Yesus mau? Jaminan yang Yesus telah nyatakan ini memberikan penguatan kepada kita semua agar kita yang percaya kepadanya itu sungguh-sungguh mampu mengelola, menjaga iman kita dalam masa penantian itu untuk kedatangan yang kedua kali oleh Yesus yang membawa sukacita kepada kita. Karena itu tidaklah mengherankan saudara-saudara, janjinya yang tegas ini memberikan sebuah penguatan kepada kita seperti apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 11, peganglah apa yang ada padamu dan peliharalah itu supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkota keselamatanmu. Ini memberikan sebuah jaminan kepada kita bahwa sukacita abadi itu akan dikaruniakan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mampu mempertahankan kekuatan hidupnya di dalam iman kepada Yesus, dalam penyerahan total kepadanya. Karena itulah saudara-saudara, jalanilah hidupmu dengan tenang. Biarlah kita menghadapi segala persoalan dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam kehidupanmu. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dan biarlah firman ini menguatkan kami semua untuk terus berjuang dan memperjuangkan iman kami, agar kami tetap menjadi sosok yang setia. Sekalipun banyak tantangan, persoalan, tapi biarlah kami boleh mampu untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh kuat di dalam iman kepadamu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Tuhan tetap tolong, Tuhan berkati, berikan kami kekuatan, kesehatan yang prima, dan biarlah semua apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa bagi semua jemaatmu yang sakit, yang berduka, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan pulihkan, dan peliharakanlah kami terus di dalam kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat pujian, satu lagu dari Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkatimu. Amin.